Ya, Bu Liliana ini kemarin sempat sharing sedikit mengenai perjuangannya dan saya begitu tertarik. Nah, Bu Liliana juga sudah kurang lebih 1 tahun ya Bu ya, ikutan gratitude pagi Ya, meditasi gitu ya. Oh ya, seperti itu. Jadi dengan kemarin sekilas pengalaman yang kita dengar, saya sangat tertarik sih sama Bu Liliana dan ingin mengenal lebih dalam perjuangannya never give up ya, never give up, jatuh bangun. Jadi jatuh 7 kali, dia bangun 8 kali. Seperti itu dan tetap semangat, tetap berjuang kayak gitu. Dari usaha UKM atau apa, dia pengen lebih lagi ya Bu ya. Nasional nih, pengen mencari nasional. Pokoknya keren deh ini usahanya. ya, Jadi saya sangat doanya tertarik. pengen bisa terkenal juga. Iya, jadi saya tertarik, jadi saya mengundang khusus Bu Liliana yang sebetulnya tidak asing lagi bagi kita karena sering ikutan meditasi dan tapi lebih banyak berdiam. Nah, akhirnya setelah menemukan permata berlian di peserta gratitude, saya mengajukan Bu Liliana meminta eee, bersangkutan untuk sharing. Gimana Bu Liliana? Ya, boleh dari Ibu dulu, silakan. Ya, selamat pagi Ko Abe, selamat pagi Bu Meita, teman-teman semua, teman seperjalanan. Terima kasih untuk kesempatannya. Apa namanya? Jadi ya bersyukur kalau saya diberi kesempatan untuk sharing apa yang menjadi pengalaman ya. Jadi pengalaman yang boleh dibilang eh, membuat saya upside down gitu ya, bikin nangis-nangisnya luar biasa. Itu sekitar pengalamannya 2014 gitu. Jadi nama saya memang kalau di nama resminya di surat-surat gitu ya memang Liliana Ponamasari gitu. Tapi nama kecil saya di sekolah itu Yang Lihua. Jadi pakai Chinese name-nya dari mama gitu. Apa namanya? Marganya. Kalau Papa Chong. Nah, zaman dulu kan dibilangnya tuh maaf anak luar nikah gitu ya karena ikut mama, bukan ikut papa karena papa saya WNA. Jadi judulnya tuh zaman dulu yang Oh, waktu iya. peralihan gitu kan. Peralihan yang mau meninggalkan kewarganegaraan Indonesia jadi WNA, kalau yang tetap menjadi WNI ya itu silahkan gitu dengan nama 3 huruf tadi, 3 suku kata. Sorry, bukan 3 huruf, 3 suku kata. Jadi nama saya Yang Lihua. Nah, jadi seiring berjalannya waktu saya dikasih nama sama oma saya itu harus pakai nama Putri Kalimaya gitu. Karena, Hmm. nah ini tanya lain lagi. Zaman dulu katanya saya itu seorang putri dari Kerajaan Kalimanya. Gitu. Oh ya, Jadi oke. kalau di Sonmiang, ya kalau di Sonmiang itu orang selalu bilangnya saya lahir di Dengkul Raja. Jadi ayah saya tuh dulunya seorang raja dari Kerajaan Kalimayang. Gitu. Beliaulah yang zaman dulunya lagi sebelumnya adalah menjadi dewa yang mengumpulkan 12 show. Gitu. Show tikus, show ayam, show kebo, show kuda dan sebagainya gitu ya. Itu ceritanya lain lagi tuh nanti. Satu Itu sesi mesti lagi duduknya maksudnya Bu ya? di bulan purnama ya sambil makan kacang dan minum teh. Oke, jadi saya memulai cerita saya ya kalau nggak salah ingat sekitar 2014 ya, jadi kejadian udah cukup lama banget. Jadi saya udah berhenti bekerja sebagai profesional, sebagai training manager di sebuah perusahaan multinasional. Oh, Nah, dulu itu saya training manager, Bu, di multinational company? Wow, ya, keren keren. multinational company, kalau boleh sebut mereknya itu Synergy. Synergy itu yang produknya MLM memang eh, menjual produk liquid chlorophyll, Pro-Arginine, itu adalah perusahaan dari Amerika yang cukup lama.
Halo, di saya kok nge-lag ya? Nggak ada juga kok, hilang. Biasanya kepental dari Zoom itu. Gak sempet nge-hang, terus nge-lag gitu. Aku periksa internet saya, terus akhirnya udah nyambung lagi, udah bagus. Terus kok Bu Liliana nggak ada suaranya gitu loh. Oh, kebentar ya. Oke, kita tunggu ya. Halo, aduh mohon maaf, kok tiba-tiba ngilang sayanya kepental ya. Ya, jadi pakai handphone dulu deh. Halo, apakah Ya, sudah terdengar suara saya? Ya sudah. sudah ya. Oke, mohon maaf ya Udah, teman-teman. Bu. Tiba-tiba tuh tadi di laptop kok ngilang gitu. Suara kepental rupanya, jadi saya join lagi. Oke, baik. Ya, jadi peristiwanya itu saya udah selesai. Videonya Bu, sorry. Kalau Ah, bisa videonya. oh, videonya. Saya Ah, udah kamera, nyatain. kamera. Oh iya, kamera Oh, depan. Oh iya, sorry. oke, oke, Siap. oke. Ya, jadi ya saya udah selesai ceritanya, udah resign ya. Jadi nggak bekerja lagi di Sinergi itu sebagai training manager. Kemudian kan dapat uang pensiun ya, lumayan tuh sekitar 90 jutaan lah. Jadi cairkan BPJS-nya. Dulu tuh namanya Jam Sostek gitu. Belum ada BPJS. Nah, jadi cita-citanya tinggi karena pengen punya klinik kecantikan gitu. Karena saya belajar belajar tentang kesehatan kulit ya, itu di Jepang selama 2 tahun. Tapi 2 tahun itu bukan berarti saya stay di Nagoya, Jepang itu berturut-turut, tapi saya bolak-balik gitu loh. 3 kali dari 2009, ada 2014, 2011, 2012, 2013 gitu. Jadi sebelum saya berhenti bekerja, eh, maksudnya jadi saya tuh pengen buka usaha sendiri, cita-citanya dengan uang dari jam sostek gitu ya. Nah, udah singkat cerita, eh, di satu waktu saya kenalan sama seorang temen gitu dari internet. Nah, inilah mulai awal malapetakannya gitu ya. Jadi seorang pria. Jadi memang ini buat ibu-ibu di luar sana gitu ya. Mungkin karena saya dipikirnya single woman, apa single parent, setengah baya gitu. Jadi lebih gampang kena tipu-tipunya gitu. Jadi diiming-imingin lah, kamu punya uang berapa nanti bisa diinvestasikan. Singkat cerita begitu ya. Dan akhirnya saya tergerak, ya mungkin juga sudah terkena hipnonya. Jadi saya percaya gitu, mempercayakan uang saya itu yang 90 juta itu kasih ke dia. Terus uangnya cemplungin lagi gitu ya dari tabungan lagi. Terus sampai gesek, ya pokoknya itu secara nggak sadar gitu saya lakukan. Pernah malah Hmm. mau menggadaikan surat apartemen saya gitu loh. Gila nggak, ngeri nggak sampai begitunya ya. Oh iya, Jadi itu benar-benar saya udah blank gitu, udah blank banget. Jadi makanya saya kena kejeblos tuh dengan kartu kredit gitu ya, sampai sempat gesek, gestun dan sebagainya. Pokoknya itulah gitu. Eh, terakhirnya ketika saya mau dikasih uang investasinya tuh orangnya ngilang gitu. Wah, itu yang benar-benar saat itu juga saya nangis, nangis-nangisnya sampai apa namanya? Ya itu saya pernah cerita yang kemarinnya bengkak gitu kan. iya, Seluruh muka saya sampai ke kaki itu muncul bintik-bintik merah. Jadi bukan iya. miduran kayak orang tampak gitu. Saking stresnya, takut, panik, baru sadar gitu loh bahwa saya tuh tertipu. Kok orangnya nggak datang di telepon, telepon saya diblokir dan sebagainya. Dulu belum ada WhatsApp, masih pakai BBM kan, zaman dulu ya, masih pakai Oh, dulu BlackBerry banget gitu. itu. Oh ya, oke. Ya, belum ada WhatsApp. Nah, jadi orangnya ngilang, nggak bisa ditemuin. Jadi saat itu juga saya baru sadar gitu ya. Sampai akhirnya saya bilang seluruh muka saya bengkak dan muncul bintik-bintik merah. Dan saya nggak punya uang gitu ya.
sampai pinjam uang tuh dari anak saya buat saya check up gitu. Takut juga ya, panik gitu ngeliat kok muka saya pada bengap semua. Itu mata saya tuh udah sipit tambah segaris lagi gitu. Saking bengkak mukanya tuh saya bisa tiba-tiba kayak muka Pesmun gitu. Nah, udah akhirnya saya pergi periksa sendiri ya, nyetir mobil sendiri ke klinik gitu di Kelapa Gading gitu. Periksa ya puji Tuhannya nggak kenapa-napa, semuanya sehat sampai dicek ginjalnya, EKG dan sebagainya. Ya puji Tuhannya sehat gitu. Nggak ada apa-apa. Jadi ini cuman stres. Jadi waduh gimana ya caranya? Saya nggak berani cerita. Saya bilang sama keluarga saya, apalagi sama anak saya gitu. Takut mereka sedih gitu ya ikut mikirin. Jadi udah simpen sendiri gitu. Caranya gimana ya? Terus saya sampai akhirnya saya ketemu sama teman dari Lions Club. Nah, kok Abe juga dari Lions Club ya. Nah, dia tanya saya, Lihwa kamu ngapain aja? Kamu lagi masih kerja nggak? Dan sebagainya. Saya bilang, saya udah pensiun kok gitu. Nah, singkat cerita, ya udah kamu bantuin saya aja di company gitu. Di pabriknya. Di Cikarang, Cibarusa gitu ya. Nah, jadi ceritanya saya seminggu 3 kali jadi konsultan bisnis buat salesman-nya gitu. Kamu kan Iya. pintar tuh motivasi dan sebagainya ceritanya gitu. Jadi kamu tolong ya bantu tim saya, tim salesnya. Ya kok, pokoknya apapun saya kerjakan supaya bisa bayar utang tadi gitu ya. Yang saya gesek tuh kartu kredit, semuanya full, semuanya over limit dan harus dibayar dan saya nggak punya duit gitu kan. Nah akhirnya saya bekerja di Cikarang itu bangun jam 3 pagi karena jam setengah 4 atau jam 4 itu saya ngikut seorang teman juga yang kebetulan dari Lions Club suaminya naik mobil. Jadi udah Liwa kamu ikut naik mobil aja sama si abang, dipanggilnya abang gitu ya, Pak Muklis kalau nggak salah namanya ya, Pak Muklis. Jadi setiap pagi itu saya jam 3 bangun, saya pergi ke daerah Durensawit karena ngelewatin dari Durensawit. Saya pergilah ke pabrik itu, sehingga ceritanya ya memberikan pelatihan, memberikan motivasi di saat, tapi saya masih gitu. Jadi dan meletakkan masalah saya kerja secara profesional gitu untuk membantu dan membimbing tim sales yang dipercayakan kepada saya gitu. Ya puji Tuhannya ketika saya bimbing mereka tim salesnya itu nggak banyak ya, hanya ada 4 orang cowok semuanya gitu. Jadi saya mendampingi mereka, memotivasi mereka dan pergi juga prospek gitu ya, pergi ke company-company itu, ke Toto, ke Honda, ke Mitsubishi dan sebagainya. Karena pabrik yang saya kerja ini membuat molding itu yang untuk bikin kayak bahannya untuk rangkanya lampu mobil gitu ya, kayak mold gitu, baut-bautnya dan sebagainya gitu. Jadi pergilah ke company satu, company yang lain gitu. Dan setiap hari perginya pagi, terus pulangnya juga kena macet karena kan barengan orang yang pulang kantor yang dari Iya. orang Karawang Timur, Karawang Barat ke Jakarta lagi ya, sangat melelahkan gitu. Akhirnya si bos saya ini, yaitu teman saya dari Lions Club bilang, udah Liwa kamu cari kontrakan deh gitu. Iya. Gitu supaya nggak kamu nggak terlalu capek. Nah singkat cerita carilah saya kontrakan yang deket banget sama pabrik kita. Nah ini kontrakannya namanya di Cikarang Cibarusa itu masih pohon-pohon dan banyak gitu. Jadi kontrakan saya itu petakan gitu ya, bersih, rumahnya bagus, murah meriah gitu ya, sebulan tuh cuma 400.000 atau berapa ratus ribu doang gitu, 2 kamar. Nah itu di belakangnya tuh masih pohon-pohon, jadi setiap hari rumah kontrakan saya itu didatangin laba-laba yang segede telapak tangan gitu ya, ada di atas tempat tidur. Kemudian ada ular gitu, tiba-tiba ada di kenop listrik. Ya, pokoknya tuh jadi isu gitu ceritanya. Dan mereka molos dari mungkin dari lubang pintu ya, gitu. Jadi setiap pulang tuh saya harus was-was gitu, harus ngintip kiri kanan gitu ya. Ada apa ya hari ini ya? Jadi kayak menemukan harta karun padahal itu hewan-hewan yang masuk gitu. Nah, itu cerita yang lain lagi. Jadi itulah. Nah, waktu itu saya ingat sekali menjelang bulan puasa. Jadi kantor kita masuk lebih pagi, jam 7 pagi, kemudian pulangnya juga karena ngabuburit gitu ya, jadi setengah 4 kita udah boleh pulang gitu. Harusnya kan biasanya setengah 5 ya, setengah 8 sampai setengah 5. Nah udah, jadi kita pergi beli makanan lah buat buka puasa
dan saya ikut berpuasa karena waktu itu kan namanya di Cikarang Cibarusa itu memang sisi religiusnya dan lingkungan kita tuh benar-benar semuanya berpuasa, nggak ada yang buka, nggak ada warung-warung yang buka itu dari pagi sampai menjelang buka puasa itu. Jadi saya ikutan puasa, nggak makan nggak minum, ya udah ikutin lah gitu. Nah, jadi ketika buka puasa saya ikut mendengarkan kan. Jadi rumah kontrakan itu dekat masjid, dekat banget sama masjid. Jadi suara Pak Ustadz itu memberikan kultum ya, kuliah 7 menit, kemudian sholat lah, ajakan sholat dan sebagainya itu saya dengerin gitu. Nah, ada satu sisi kira-kira, nah ini turning point-nya gitu. Jadi ketika hari keberapa, tiba-tiba saya bisa nangis lagi. Jadi itu masalah yang saya harus cari Iya, jalan keluarnya, tiba-tiba muncul lagi gitu kan. Dan itu saya iya, tetap dikejar-kejar sama debt collector. Jadi memang saya tinggal di situ jadi rada aman gitu. Nggak ada yang nemuin saya karena saya kan tinggalnya iya, di Cibarusah kan. Mereka telepon saya blok, mereka BBM saya blok gitu kan. Karena takut gitu, karena nggak bisa bayar, nggak punya duit gitu. Saya digaji juga waktu itu berapa ya, kalau nggak salah 2,5 juta gitu deh, karena saya cuman seminggu 3 kali datang gitu. iya. Nah, di sisa-sisa hari itu ya saya balik ke Jakarta dan mencari kegiatan yang bisa mendapatkan income gitu ya. Nah, jadi eh, nah ini yang turning point-nya, saya bilang tiba-tiba ketika mendengar suara azan itu nyamuknya juga banyak gitu. Saya berdiri di luar pintu kontrakan saya gitu Iya. sambil pakai raket. Jadi saya ngedengerin waktu azan berbuka. Jadi excited kan ya, mau buka puasa ini udah lapar, udah haus dan sebagainya. Peganglah raket nyamuk sambil dengerin itu suara azan di masjid gitu. Entah kenapa tiba-tiba saat itu kok saya muncul lagi tuh ke trigger gitu masalahnya saya. Jadi saya balik ke kamar, saya Iya. nangis berlutut lah gitu ya. Eh, apa Tuhan, ini aku tolong berikan jalan keluar gitu ya untuk masalah-masalah saya supaya bisa dikasih solusi gitu untuk menyelesaikan utang-utang saya. Saya juga nggak mau, maksudnya hidup dalam uh, utang gitu ya. Saya harus menyelesaikan amanah-amanah saya gitu. Walaupun uang itu ditipu gitu. Sorry, jadi masih emosinya masih ke bawah nih. Ya udah, jadi saya berlutut, saya berdoa, dan setelah itu saya cuci muka gitu ya, terus buka puasa. Puji Tuhan, ketika saya berserah, ketika saya kneel down, saat itu saya dapat tawaran, saat itu juga gitu, habis buka puasa ada BBM, ada dari Lions Club juga gitu ya, dan ini dari PDG Satio, dan beliau udah berpulang. Beliau adalah pendiri Dunamis, Yayasan Dunamis itu yang sangat terkenal ya, Oh, untuk oke. memberikan pelatihannya, iya. Nah, Leliwa, kamu bisa nggak memberikan pelatihan kepada tim Hmm. trainer kami gitu. Nanti kita ada acara di puncak dan kamu bisa memberikan tentang pelatihan yang kamu kuasai. Aduh, PDG nggak Hmm. salah nih gitu. Itu kan trainer udah hebat-hebat, saya bilang gitu kan. Terus kamu bisa kasih materi apa? Yang saya kuasain cuma hypnoselling, aku bilang gitu kan. Waktu itu karena terus-terusan kan. Ya udah nggak apa-apa, itu aja hypnoselling gitu. Kapan jadwalnya ditentuin sama beliau, alamatnya dikasih, udah langsung aja. Saya berpikirnya tidak dibayar. Jadi artinya saya memberikan namanya untuk Lions Club gitu ya. Jadi buat PDG Satyo dan timnya saya nggak pernah meminta bayaran, nggak berpikir gitu. Jadi ya udah, oke, siap. Tanggal sekian ditentukan gitu ya. Waktu itu juga sama karena masih bulan puasa kan. Nah, akhirnya kan saya ke pabrik cuma seminggu 3 kali. Jadi di selang hari itu kan saya bisa mengatur waktu gitu. Jadi saya pergilah ke puncak gitu ya. Itu adalah kayak semacam pusat pelatihannya Yayasan Dunamis itu gitu. Jadi saya pergi pagi-pagi jam 4, habis imsak ya. Habis itu apa namanya, sahur, terus saya Hmm. pergi nyetir menuju ke tempat pelatihan di sana di puncak. Nah, singkat cerita, saya diberi kesempatan untuk sharing gitu ya. Itu ada sekitar 80-an trainernya
Dan semuanya itu senior-senior yang udah master gitu. Sedangkan Oh, saya si ikan teri gitu kan. Bayangin deh gitu. Tetapi ya puji Tuhan mereka sangat antusias gitu ya. Dan saya ngajar itu saya berdiri dari pagi jam 9 dimulai sampai selesai itu jam 5 sore sebelum buka puasa. Dan ya. saya kondisinya puasa ya. Puji Tuhan itu dikasih energi dari Tuhan tuh yang benar-benar powerful gitu. Dan ya dari kuesioner yang saya berikan gitu ya, maksudnya berapa tingkat kepuasan Anda, apakah materi yang udah dimengerti dan sebagainya, ya rata-rata sangat bagus gitu. Aduh puji Tuhan banget, senang banget. Dan ya udah kepuasan saya di situ, ternyata saya ditransfer 35 juta. Itu Wah. benar-benar saya benar-benar berlutut lagi. Itu ya Tuhan menjawab seketika itu juga gitu loh, ketika saya berserah, ketika saya menyerah gitu ya. Jadi enggak. Nah, ini poinnya adalah kalau ada masalah kan kadang-kadang kita sok jago mau nyelesain sendiri gitu ya dengan akal pikiran kita sendiri gitu. Jadi yang Tuhan mau itu adalah ketika kita berserah, kita kasih ruang untuk Tuhan bekerja. Kasih Tuhan menunjukkan kasih sayangnya kepada kita gitu, walaupun kita udah bersalah gitu ya. Kita udah maksudnya sok jago gitu. Eh, apa tidak mengandalkan Tuhan gitu, mengandalkan kekuatan dan pikiran kita sendiri. Nah, itu benar-benar sangat membantu saya gitu. Jadi 35 juta itu saya gunakan untuk bayar. Itu. Nah, dan saat itu juga saya berpikir, oh ya, saya nggak boleh ngabur-ngaburan lagi nih gitu kan. Jadi saya harus eh, hadapi gitu. Nah, jadi ketika saya nggak bekerja di pabrik, saya ke Jakarta, saya mulai bikin planning. Saya samperin tuh ke bank satu-satu. Saya pernah cerita, saya punya 15 sampai 16 kartu kredit gitu ya. Jadi Ya. dari Bank Mega, Maybank, dari BII, kemudian UOB, eh, BRI, Bank Mandiri, eh, yang udah lama pokoknya yang udah nggak ada gitu ya. Sekarang yang udah merger-merger gitu, saya sampai lupa deh. Bank Mega dan lain-lain. Pokoknya nilainya itu hampir ya 1 M tuh yang saya bilang ya. Jadi saya samperin ke pihak banknya. Jadi hari ini pergi ke 2 tempat gitu, HSBC ya. Jadi hari ini misalnya ke HS saya tanya, saya samperin dan oh iya saya lupa saya pernah lapor polisi gitu ya. Hmm. Saya bekal surat laporan ke polisi. Jadi surat itu saya fotokopi, saya perbanyak dan saya lampirkan. Saya datangin ke banknya satu persatu. Jadi ke pihak bagian collection ya. Kalau kita berurusan dengan kartu kredit yang mana tuh ke bagian collectionnya, saya bilang saya ini kartu saya kena musibah, ini surat laporan ke polisi yang saya mau bayar dan aja. Jadi jangan bunga berbunga itu kan. Jadi numpuk kena over limit fee, kena biaya keterlambatan, kena annual fee, kemudian kena segala macam gitu. Apa namanya bunga berbunga ya. Nah, jadi puji Tuhan juga eh, semua bank yang saya samperin satu persatu melihat itikat baik saya dan mereka berdiskusi gitu ya. Jadi misalnya dari nilainya 100 juta satu kartu itu didiskon, akhirnya cuma bayar 25 juta Oh gitu. yes, iya. Ya, pokoknya saya bayar. Saya bilang ada berapa uang yang saya terima, saya cicil gitu. Saya komitmen mulai Iya. dari berapa ibu kemampuannya, mulai dari 500.000. Saya bilang karena saya hari ini saya memang baru mendapatkan pekerjaan di pabrik sebagai sales consultant yang gaji saya hanya 2,5 juta dan saya harus berbagi dengan 15 kartu kredit itu yang harus saya bayar gitu ya. Nah Iya. itulah jadi pemurahan Tuhan bekerja deh ceritanya gitu ya. Nggak pernah ada satu bank pun yang menolak saya dan marah-marah karena saya Hmm. mengajukan reschedule gitu maksudnya ya, cicilan tetap gitu.
Nah, akhirnya saya suruh tanda tangan, dibikinin nama mereka. Oh ya, nih jadi 1 bulan saya cicilannya bayar sekian, 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 sekian. Nah, dah. Kemudian pertolongan Tuhan datang lagi. Saya kan punya keterampilan tadi yang saya bilang saya Ya. belajar di Jepang, di Nagoya, yaitu teknik seifu. Dibacanya safe karena kalau bahasa Jepang kan huruf U-nya tidak dibaca sesuai konsonannya U gitu ya. Jadi arigato gozaimasu gitu. Padahal belakangnya U gitu kan. Nah, jadi teknik safe ini tentang body sama untuk kulit kita, itu untuk pelangsingan, untuk kecantikan, untuk awet muda, untuk kesehatan penyembuhan gitu ya, untuk atlet, untuk ibu hamil pun semuanya bisa. Nah, jadi satu hari saya dihubungin juga sama teman-teman lama sekali, teman komunitas. Mbak Lili sekarang manggil saya Mbak Lili gitu. Mbak Lili sekarang sibuk apa? Katanya dulu kemarin ke Jepang kan. Belajar apa itu? Ya saya cerita gitu. Dia tertarik, mau dong dicobain gitu. Ya udah saya demoin, saya bilang itu. Jadi selama saya adalah ceritanya dulu itu one and only Advanced Seifu Master from Indonesia. Jadi karena saya yang belajar satu dari Indonesia ya. Jadi selama 3 tahun itu saya belajar 4 kali bolak-balik ke Jepang gitu ya. Nah udah, jadi ya udah Mbak, boleh saya manggilnya Mbak Media gitu. Nah udah, singkat cerita saya janjian ke apartemennya, saya mendemokan ke wajahnya, itu selama 15 menit itu bisa bikin instant facelift. Jadi wajahnya tuh kenceng gitu, jadi narik gitu. Ya, jadi ada before afternya. Jadi yang sebelah saya demokan, lihat kiri kanannya itu berbeda. Jadi we don't touch muscle, we don't touch skin, we don't touch muscle, we don't touch nerve, we don't touch bone gitu, hanya pulling the skin. Itu tekniknya, teknik dari Jepang. Saya senang karena berhubungan dengan kecantikan, karena memang background saya kan sebagai trainer skincare. Saya juga pernah di MW, saya pegang artistry juga 2,5 tahun, dan di Sinergi itu 7,5 tahun. Jadi total 10 tahun saya di bidang kecantikan. Juga di Orlan pernah 10 tahun juga, 20 tahun. Ya pokoknya saya mulai karirnya itu dulu jadi beauty consultant, jadi beauty advisor, jadi promotor, jadi trainer gitu ya. Nah, jadi berbekal itu makanya saya senang dunia kecantikan. Nah, jadi sama Mbak Media juga nggak dibayar. Nggak Mbak Lili itu kan ilmu mahal. Saya harus hargai. Jadi dibayarlah ceritanya 100.000. Seneng banget kan. Pokoknya dapat duit berapapun itu saya syukuri gitu. Saya seneng banget. Nah, ini saya punya keponakan kata Mbak Media. Dia orangnya seneng banget tentang kecantikan. Saya kenalin ya sama Vika. Boleh Mbak, dengan senang hati. Kenalinlah sama Vika keponakannya dan janjian gitu di apartemennya di Resident 8 gitu ya. Jadi itu apartemennya Sultan gitu yang luas dan keren gitu, mewah di Senopati. Jadi saya datang ke sana, ketemulah sama ponakannya cantik, benar-benar cantik gitu. Dan sekarang udah menikah. Ya udah saya praktekin dong, dia pengen cantik, pengen begini, terus pengen langsing juga, Mbak Lili katanya gitu. Oh, dia panggil saya Tante Lili. Karena masih keponakan, saya kan teman tantenya gitu. Dia panggil saya Tante juga. Jadi saya praktekkan ke dia, ke seluruh tubuh. Kalau tadi tantenya itu wajahnya aja, kalau ini ke Sivika karena dia pengen langsing, jadi saya praktekkan seluruh tubuhnya. Dan kita ukur kan before afternya, jadi pinggangnya, lengannya, pinggulnya, dan pahanya dan sebagainya itu terjadi signifikan, bisa susut itu dari mulai 1 cm sampai dengan 5 cm. Ya, itu setelah dalam 30 menit treatment. Dan dia juga membayar saya 400.000 karena the whole body gitu. Mbak Lili, aku punya teman. Mbak Lili nggak kemana-mana kan hari ini? Enggak sih, pokoknya aku cuma ketemu Vika aja, saya bilang gitu kan. Nah, jadi sebentar ya saya telepon teman gitu. Diteleponlah seorang bapak-bapak. Saya nggak tahu ini adalah seorang jenderal polisi gitu ya. Jadi namanya Bang Abe, saya kasih inisial aja ya. Beliau itu kemarin ini terakhir jadi Irjen Kemenkumham, sempat jadi Kapolda di Kepulauan Riau, Kapri. Sekarang saya dengar dia jadi PLT Gubernur di Maluku gitu. Nah, dikenalin lah sama si Abang Abe ini, Bang Abe. Nah, kenalan, dia tanya-tanya saya. Jadi saya praktekkan ke dia gitu. Pokoknya cowok cewek ya udah deh, pokoknya yang penting bukan pijat plus-plus gitu ya. Jadi
saya memang masih memakai kliennya juga duduk pakai baju gitu. Jadi bukan yang pijet di dalam kamar ruangan gitu ya. Nah, jadi saya praktekkan ke beliau dan beliau juga suka sambil ngobrol nanya, "Lu kerjaannya apa, Li?" Kan manggilnya lu gue gitu. Ya. Iya, Bang. Saya kerja di pabrik. Saya sebagai sales konsultan. Terus sebelumnya lu apa ya? Saya cerita lah, saya punya masalah gini, gini, gini. Itu benar-benar Tuhan bekerja lagi. Oke, kasus lu pergi tuh ke Kapolsek, ke Polsek di Kebayoran Baru, di Majestic. Itu temen gue, gitu. Namanya Bang Nasli. Jadi Kapolsek. Jadi saya dikirimlah suruh ke sana untuk dibantuin. Walaupun saya udah laporan ke polisi gitu, tapi kan udah mendem gitu kan. Kalau nggak ada duitnya kan ya udah gitu kan kasusnya. Ya udah sampai di situ gitu. Nah, jadi saya pergi ke Kapolsek situ di Majestic, ketemulah sama Bang Nasli. Nah, sama gitu ya, diundang ke ruang kerjanya. Lu katanya jadi rupanya udah kontak-kontakan nih Bang Abe sama Bang Nasli gitu. Ini si Lili lagi ada musibah gitu. Lu harus bantuin dia habis kena tipu. Ini katanya janda nih gitu kan, polisi bahasanya begitu ya. Punya anak satu. Lu bantuin dia deh gitu. Kasusnya tuh udah dari berapa bulan tuh belum jalan-jalan gitu. Oh ya udah gitu. Singkat cerita katanya begitu kata Bang Nasli nih, gue dapat perintah dari Bang Abe senior gue gitu. Udahlah. Jadi dibantu. Terus katanya lu bisa itu ya, bisa teknik dari Jepang ya, bikin gue awet muda. Lu kerjain dong buat muka gue katanya gitu. Kata Bang Nasli. Ya, udah ceritanya saya mempraktekkan juga gitu. Dibayarlah, kan namanya polisi itu royal banget ya. Jadi misalnya treatment saya cuma 100.000, dia bisa kasih saya 500.000. Lu naik apa ke sini? Naik bus, Bang. Lu jangan naik bus, naik taksi sono, katanya gitu. Tapi tetap aja saya naik bus gitu. Cuma di depan aja saya pura-pura gini-gini melambaikan tangan manggil taksi. Karena takut anak bawahnya lihat kan. Terus nggak lama saya melipir agak menjauh, saya naik metro mini zaman dulu ya. Sayang kan duitnya, masa buat naik taksi gitu kan, orang saya butuh duit buat bayar hutang gitu. Sudah akhirnya singkat cerita saya diundang juga hampir setiap hari saya pergi ke Polda apa ya namanya ya, yang di Tirtayasa itu. Kalau Polda kan yang di Komdak itu ya. Pokoknya ada satu lagi yang di pusat polisi itu di jalan dekat ASEAN itu loh. Ya di situlah pokoknya. Bang Abe. Iya iya, Bang Abe ya. Oke. Eh, terus jadi saya pergilah ke kantornya Bang Abe yang di Jalan Tirtayasa itu. Itu ruangannya gede kan, ruangan si Bang Abe ini. Jadi dia ngundang semua, bukan semua ya, ya pokoknya beberapa orang lah gitu. Kapolsek yang di bawahnya beliau, junior-juniornya gitu. Ini nih, kenalin ini si Liliana, dia lagi kena musibah gitu ya. Jadi dia ceritain gitu, habis kena tipu nih katanya gitu. Jadi lo orang di facial lah, maksudnya di Seifu tuh, dia bisa bikin lo awet muda, bisa hipnoterapi juga. Kalau lo ada mental block atau apa, itu dia bisa bantuin gitu. Jadi memang saya pernah belajar hipnoterapi sama John Win, sama Isa Kumalasari, sama Pak Krisnamurti juga pernah gitu. Ya, jadi ya bersyukur itulah benar-benar kenapa kita perlu investasi leher ke atas. Bukan leher ke bawah. Saya memang bukan tipe yang beli tas mahal gitu ya, beli sepatu mahal. Saya lebih suka spend untuk belanja ilmu. Jadi saya ikut training NLP belasan juta. Nggak punya duit pun saya bisa nyicil tuh, ngutang tuh sama Hingranata. Itu teman saya tuh, Hingranata Nikolai. Sama istrinya Natalie ya. Nah udah. Jadi eh, ilmu itu sangat bermanfaat di saat kita nggak punya apa-apa gitu ya. Nah jadi saya praktekin tuh. Jadi saya ngetem itu bisa dari jam 12 siang, pas habis makan siang lah gitu ya. Makan juga diajak makan sama mereka, makan di dalam tuh rame-rame sama si para kapolsek ini gitu ya. Udah makan, habis itu praktekin satu-satu. Jadi saya ngetem kira-kira jam 4 sore saya pulang dan saya bisa bawa uang tuh 2.500.000 setiap hari. Jadi saya udah nggak kerja tuh di pabrik karena Wah, kan per, lebih per hari lebih 2,5 juta.
Per hari? Sehari Wih, 2,5 juta. Ya, keren itu keren. Tuhan yang kasih rezeki ya, gitu ya. Dan tetap suruh tambahin ongkos lagi 500.000. Nih buat Oh ya? ongkos lu, kata Bang 3 Abe juta gitu. berarti? Naik taksi. Iya, naik taksi ya. Ya Bang, siap gitu. Udah di bawah, saya ke terminal Blok M, yang saya tetap naik busway gitu. Ya udah, sampai akhirnya saya ditemuin dengan sekarang menjadi ketua BIN di rumah dinasnya. Itu Pak BG. Tahu ya? Jadi saya pergilah ke rumah dinasnya beliau, ditemuin gitu, diceritakan lah sama Bang Abe. Tuh, jadi Pak BG ini, Bang Abe ini anak kesayangan dari Pak BG, gitu ya. Nah udah, jadi Bang Abe memperkenalkan saya lah sama Pak BG ini ke rumah dinasnya. Ya sama, ngundang juga dia para kapolsek lah, para ini dari tempat lain gitu. Jadi waktu itu sore hari saya diundang jam 5, jangan telat lu Li, kata Bang Abe gitu. Ya Bang, siap Bang gitu. Jadi pokoknya saya tiap hari itu quote unquote siap menerima panggilan gitu dari Bang Abe ya. Pokoknya lu standby ya gitu. Kalau gua suruh lu datang gitu. Jadi saya mentreatment lah si para kapolsek itu sembari hipnoterapi gitu. Nah, sampai dikenalin ke Pak BG itu. Jadi beliau juga saya treatment gitu ya, full body, itu diawasin sama ajudannya gitu ya. Ajudannya ada banyak. Kan waktu itu beliau belum jadi kepala BIN ya. Dulu sebagai apalah saya lupa, pokoknya eh, udah jenderal bintang 4 kan gitu. Dah singkat cerita, eh, udah malam nih, lapar kan, diajak makan, ayo Bu makan Bu, kata Pak BG gitu. Beliau orangnya ramah gitu ya. Benar-benar semua polisi-polisi ini saya baru ketemu polisi yang baik, yang tidak genit, yang tidak maksudnya macam-macam, karena tahu saya punya masalah. Dan saya nih jadi ceritanya si korban penipuan gitu ya, yang harus tolong dibantu, dan saya Chinese. Mereka kan semuanya kan ya itu ya. Iya. Jadi mereka benar-benar sangat menolong saya, sangat membantu saya gitu. Jadi ya itulah kenapa saya bisa melunasi hutang-hutang saya. Itu Tuhan memberi jalan dari Iya. ilmu yang saya punya. Ya, saya dapat training, saya kemudian setiap hari saya pergi ke sana ke kantor polisi. Orang pikir kok ngapain lu ke kantor polisi tiap hari? Nah, itu saya mentreatment itu gitu ya. Mentreatment para pejabat-pejabat ini gitu. Dah, sampai akhirnya ya saya melunasi tuh tiap dapat uang segitu ya besokannya tuh saya transfer, si ini 500.000, si ini bang ini 500.000 gitu. Pokoknya terus aja saya apa membayar, melunasi ya, menyelesaikan amanah-amanah saya gitu. Dan dari Vika juga sama, dari Vika juga kenalin lagi ke teman-temannya gitu. Vika ini seorang model cantik, anak orang kaya, dan juga punya kenalannya tuh yang ya artis-artis gitu ya, pokoknya gitulah ya. eh, dia memperkenalkan saya ke banyak banyak teman-teman juga untuk menjadi klien saya, klien Seifu saya gitu. Ya udah sampai ketemu sama klien yang bipolar gitu. Tahu nggak sih bipolar itu, yang hari ini dia baru saya suruh dia relax gitu ya, tiduran gitu di kamarnya karena pengen langsing juga, agak berat badannya lumayan gitu, overweight. Tiba-tiba dia bisa nangis jeritan gitu, bangun tiba-tiba nangis jeritan berteriak-teriak dan minta saya ajak dia ke gereja. Nah itu pengalaman lain lagi tuh. Pokoknya baru sekali itu ketemu dengan klien yang bipolar gitu ya. Dia bisa nangis-nangis, tiba-tiba dia tertawa-tertawa, habis itu jerit-jerit, teriak-teriak dan ngusir saya pulang. Pulang loh katanya gitu. Gua nggak mau gitu. Ya bisa begitu. Tapi ya dia kan udah bayar saya di awal gitu kan. Ya udah, jadi walaupun diusir ya udah, ya gue pulang gitu kan gitu. Dan sampai akhirnya saya nggak bisa menemui dia karena dia dibawa pergi sama orang tuanya tuh ke Mesir gitu, berobat di sana gitu. Jadi nggak pernah ketemu lagi. Jadi dia udah bayar saya full untuk treatment selama 12 bulan gitu ya. Dan ya udah sama, saya dibayarnya full tapi saya nggak melakukan treatmentnya karena orangnya udah pergi gitu kan. Nah itulah rezeki-rezeki seperti itu yang Tuhan kasih, yang Tuhan kirimin. Nah jadi intinya ya mohon maaf kalau kepanjangan, kalau kelewat dari durasi. Jadi buat teman-teman jangan pernah menyerah gitu ya. Eh,
jatuh 7 kali, bangkit 8 kali. Pokoknya kita andalkan Tuhan, kasih ruang untuk Tuhan bekerja, dan benar-benar kneel down. Kita bilang, Tuhan ini saya nggak mampu lagi tanpa Engkau. Jadi tolong Tuhan bekerja gitu. Ya, jadi saya benar-benar menyerah, apapun yang Tuhan kasih, saya kerjakan. Itu saya kerjakan dengan sepenuh hati gitu. Dan tetap saya ke gereja, tetap saya membayar perpuluhan juga gitu ya. Jadi tidak melupakan kewajiban saya sebagai umat Nasrani gitu. Walaupun Nah, utang banyak dan belum selesai itu tetap perpuluhan ya Bu ya? Kayak begitu ya? iya, tetap. Oke, Ya, siap. tetap. Karena saya berkomitmen, saya tetap menjalankan PA gitu ya, pendalaman Alkitab. Saya juga jadi ketuanya gitu ya, jadi leadernya dari forum discussion Alkitab itu. Saya tetap memberi, dan saya nggak pernah berani cerita sama siapapun. Saya nggak berani cerita. Jadi saya simpan Iya. sendiri ya, kecuali sama Pak Polisi itu gitu. Jadi apa? Sampai sekarang tuh keluarga saya nggak tahu kalau saya pernah kena musibah sampai seperti itu. Sampai sekarang Bu, Ya, sampai sekarang. sampai sekarang saya nggak berani cerita. Thank you ya, Ya, boleh ya. cerita di Terima kasih. Gratitude ini. Thank you. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan jadi berkat buat teman-teman yang mendengarkan. Mohon maaf tadi emosional, jadi menangis. Nggak apa-apa Bu. Sebenarnya Iya. udah Itu rilis. Saya udah memaafkan orangnya. ya. Berapa Ya. lama waktunya berarti selesai 1M itu? 1M itu kira-kira dalam masa 1 tahun, 2 Wow, tahun. Ya, 2 tahunan lah kira-kira. keren Itu itu. dari Wah, uang yang saya hasilkan itu ya. wow. Jadi dari Tapi training, kayaknya dari berarti Bu Liliana ini dulu-dulu juga menyumbang baksos itu udah sering kali ya? Oh Seperti itu iya, ya? saya di Lions Club Nah, juga. Saya tetap iya. nyumbang, bayar iuran distrik, iuran Iya, iya. internasional, itu kan sumbangan kita ya. Iya, iya, Dan iya. juga ikut baksos, saya juga melayani. Jadi Oh iya. ya, saya puji Tuhan bisa bersikap profesional ketika ada masalah. Jadi dalam pun bekerja di pabrik pun saya harus menyimpan masalah, saya ditaruh Iya, dulu iya. di rumah kontrakan gitu, Oh dan iya. saya tetap profesional gitu dan bisa closing gitu. Ya puji Tuhan. Jadi dari purchasingnya yang songong-songong itu ya, yang dari Iya, bersih dekat tangan gitu ya, menerima kita, siapa lu sales mau cari omset gitu kan, sampai akhirnya bisa iya, luluh karena dengan ya hipnoterapi itu, apa, hypnoselling yang saya lakukan, iya. komunikasi. Akhirnya bisa closing dan tanda tangan dan PO gitu. Puji Tuhan, Siap, itu siap. benar-benar kemurahan Tuhan semuanya. Terima kasih. Mohon maaf kepanjangan. Oh, nggak apa-apa. Malah pendek menurut saya. Jadi keren ya. Oh ya, oke, oke. Maksudnya Siap. padat sih, padat, sistematis seperti itu, nggak melenceng, dan oke banget. Jadi dalam arti kata saya lihat polanya sih. Jadi Bu Liliana ini memang dari dulunya sebelum ada masalah juga banyak bakti sosial ya. Jadi ikut Lions Club itu sebelum ada masalah udah ikut Lions Club bertahun-tahun juga ya? Saya baru 11 tahun ya. Tahun ini tahun Oh ya. ke-12. Oh ya, oke. Ke Lions Club. Seperti itu. Jadi Ya, itu ya, adalah sisi charity-nya saya. Di satu sisi saya cari iya, cuan gitu ya. Satu sisi saya benar-benar ya menyalurkan berkat buat yang membutuhkan gitu dari Lions Club. iya. Oke, jadi ya keren banget. Jadi dalam arti kata dalam 2 tahunan 1M lunas itu luar biasa sih. Jadi eee, dan bebannya juga single mom seperti itu dan keren banget. Jadi saya pengen menanyakan, berserah dan menyerah gitu. Emang tipis ya, Iya, Bu, ya? iya. Jadi Heeh. ada satu proses yang benar-benar berjuang kan, ngotot. Misalnya ada ngototnya dong pasti, "Waduh ini harus lunas harus lunas harus lunas harus lunas." Terus apakah nanti kepentok lagi atau apa, terus akhirnya ya udah berjuang nih, terus akhirnya ya mau nggak mau udah kepentok, menyerah gitu atau gimana, Bu? Iya, ada satu sisi saya pengen menyerah, pengen bunuh diri loh. Saya pengen Oh loncat dari apartemen loh. Heeh. oh, ya Apartemen saya ya. tuh di lantai berapa? Lantai 26. Oke. Ya, sampai Iya. pernah mau bundir gitu. Ya. Oke. Saking, Waktu itu saking anak udah udah bingungnya, keluar udah dari paniknya apartemen? kan. Udah Iya, gede, udah pisah nggak ada rumah? jalan keluar kan. Iya. Jadi ya itu. Tapi maksudnya, ntar kalau gue mati langsung oke. Tapi kalau misalnya gue cacat gimana? Gitu. Jadi ya sempat ada konflik tuh di dalam diri gitu ya. Kalau gue cacat, nyusahin orang, nyusahin anakku, nyusahin keluargaku gitu kan. Eh,
ya udah akhirnya berubah pikiran gitu. Tapi tetap nangisnya tuh 3 bulanan. Sampai saya sama Coach Awi ya, itu adalah guru Iya. saya juga. Saya ikut pelatihan Matrix kan ya, yang Oke, Matrix siap. Transformation Healing dulu. Kalau sekarang Iya. namanya Matrix Life Transformation gitu. Iya, jadi saya juga sempat dibantu curhat gitu ya. Coach Awi cuma kasih 2 kalimat aja, lupakan dan maafkan. Nggak bisa coach, nggak bilang gitu. Orang itu udah nipu gue, pokoknya gue mau penjarain. Pokoknya gitulah, pokoknya masih ngotot-ngotot Iya, iya. gitu. Ya, dan oh ya, ingin menambahkan juga kalau boleh, saya bergabung di komunitas. Komunitas itu yang Billionaire Mindset. Oh iya, oke. Ya, BM itu ya. Nah, jadi di situ saya ketemu dengan teman-teman yang Itu Tommy vibrasinya Wong. bagus. Tommy Tommy Wong. Wong, betul. Dulu Oke. sebelum Tommy Wong itu Pak Frans Budi Pranata, terus Oh, oke, saya dikasih tahu. ke Daniel. Nah, iya, jadi saya terlibat di situ. Nah, sementara bisa melupakan tuh masalah-masalah saya. Dan saya juga sama, nggak berani cerita. Sama siapapun saya nggak berani cerita. Baru kali ini nih ke umum nih, gitu. Ya, ya karena Ini untuk izin share di gratitude ya YouTube saya boleh, Bu? bersyukur. Nanti kan udah direkam, share di YouTube. Ya, Oke. ya nggak apa-apa. Cuma Thank mungkin you. maksudnya, ya untung saya masih pakai inisial ya Pak Polisi, Pak Polisi itu ya. Iya, Nggak iya, enak iya, soalnya. iya. Dan saya Iya, iya. juga nggak boleh foto. Ya, saya tidak pernah berfoto dengan bapak-bapak ini gitu. Ya, karena mereka Iya, juga iya. menjaga gitu. Mm-mm. Ya, jadi saya bergabung di komunitas itu Billionaire Mindset. Saya nggak punya duit, tapi saya bisa kontribusi tenaga, waktu, energi. Jadi saya membantu. Itu dulu pertemuannya itu setiap hari Selasa di Bakmi HCM di Plaza Semanggi. Itu Iya. sama Ko Anton Teddy pemiliknya ya, sama Pak Oh, Frans. Saya membantu travel di ya? sana. Ya, jadi saya membantu. Saya datang lebih pagi, nyiapin kupon-kuponnya, nyiapin registrasinya. Iya. Kemudian saya yang hubungin kontak-kontak para pembicaranya. Jadi ada Tomik Eiffel, kemudian ada Pak Andri Wongso, Eli Sutrisna dan sebagainya. Nah, itu saya kontakin satu-satu buat bicara kayak ini. Jadi diundang jadi pembicara, yuk sharing di HCM gitu. Mereka bayar 50.000 dan dapat makan, dapat ilmu. Dan itu networking yang kita sangat tunggu-tunggu setiap hari Selasa Kopdar gitu. Bahkan Iya. sampai Pak Andri Wongso waktu itu sampai 100 lebih. Ya itu. Jadi kita Iya, gabung di komunitas yang memberdayakan, yang kita bisa betul. terlibat di situ. Kemudian kita kontribusi sehingga Siap. orang melihat, oh ya, kalau cari apa-apa ke Lihwa. Kalau cari apa-apa ke Lihwa, anaknya tanggung jawab, bisa Iya. dipercaya, bisa diandalkan gitu. Ya puji Tuhan, itu juga dari Tuhan blessing-nya. Saya orangnya Iya. kalau kerja ya udah kerja all out gitu. Ya, boleh cerita Bu tentang misalnya sharing-nya tentang bagaimana tentang Lions Club kayak begitu? Pengalaman Oh Ibu iya, sharing pribadi. oke. Lions Club ya. Saya diajak itu kira-kira 12 tahun yang lalu ya, karena tahun ini udah 2024 sama namanya Bunda Rani. Ini juga sama, boleh bilang ibu angkat saya. Agak bipolar juga sama gitu ya. Tapi ya udah gitu, kita ngertiin aja. Saya belajar sama beliau. Beliau adalah customer saya di Orlan Cosmetic. Jadi saya ingat waktu itu saya promosi di Taman Anggrek di mall. Saya jadi trainer, tapi saya juga jualan. Saya memberi contoh buat promotor-promotor saya gitu, bahwa saya bisa tetap jualan gitu. Jadi kan kalau customer lewat kan kita panggil, silakan Bu mampir, coba tes kulitnya, Iya. kita ada perawatan terbaru, bla 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 bla. Akhirnya closing dong. Nah, ibu ini sangat terkesan dengan saya, dan akhirnya jadi berteman gitu. Saya mau berteman sama Lili, kamu enak banget ngomongnya gini-gini, neranginnya tuh nggak Iya. seperti orang maksa dan sebagainya. Sehingga saya nggak sadar, saya belanja sama kamu udah satu set gitu. Ya, akhirnya jadi teman lama gitu. Udah, Iya, singkat iya. cerita gitu. Iya. Nah, jadi diajaklah sama dia, yuk kamu suka nggak bergaul, maksudnya kumpul-kumpul, suka charity. Saya punya perkumpulan namanya Lions Club. Dulu sekali saya pernah ngeliat ibu-ibu yang sasaknya tinggi-tinggi bersanggul gitu ya, pakai vest. Itu Lions Club dan saya pernah dalam hati saya pengen lu kayak gitu, keren gitu, Oh ibu-ibu ya. cetar gitu bahasanya sekarang. Jadi gitu, ya benar-benar kesampaian gitu. Itu beberapa tahun yang lalu sebelum saya kenal Ibu Rani. Akhirnya singkat cerita saya diajaklah ke Lions Club LCG Karisma, Lions Club Jakarta Karisma. Dulu itu yang jadi presidennya adalah Kak Ria Nasution, istrinya Bang Buyung Nasution. Iya.
Nah, saya bekerja di Sinergi, kantor saya di BRI itu di Sudirman. Kalau RM regular meetingnya itu ke Lebak Bulus, ke rumahnya hari Jumat. Jadi saya harus izin, jadi pagi saya masuk jam 10, setengah 11 saya harus keluar ke sana karena untuk jam 2 sampai di sana di Lebak Bulus kan jauh kan. Nah, Iya. jadi meeting, makan, abis itu balik lagi, tahu-tahu udah sore dan pulang. Jadi hitung-hitung tuh saya nggak masuk hari itu. Ya udah, singkat cerita, saya perjalanan waktu akhirnya pindah ke klub Kelapa Gading, Lions Club Jakarta Kelapa Gading Asri. Nah, saya kontribusi di situ, ngajak teman-teman juga. Ya puji Tuhan, teman-teman yang saya ajak sampai sekarang tuh masih setia melayani di Lions Club gitu ya. Saya ikut Baksos, jadi saya jadi sekretaris juga di sana. Puji Tuhan, jadi saya membawa banyak perubahan tuh di Kelapa Gading Asri ya. Banyak teman-teman yang saya ajak, di mana klub ini ya mohon maaf belum bertumbuh gitu ya, belum pernah mengajak sebelum ada saya. Jadi orang-orang member lama semua, dan ketika saya masuk saya bisa mengajak beberapa teman, kurang lebih sampai 11 orang gitu. Wis, keren. Ya, sampai akhirnya jadi karena saya udah merasa cukup mengabdi di Kelapa Gading Asri, saya diajaklah membuat klub baru namanya Lions Club Jakarta Kelapa Gading Boulevard, karena memang di Kelapa Gading, dan saya jadi charter presidennya. Nah, jadi saya jadi presiden tuh 3 kali gitu ya, untung nggak sampai 32 tahun seperti Soeharto. Saya lengserkan diri karena udah sampai nggak mau gitu ya jadi presiden. Cuma di Lions Club yang jadi presiden itu harus dipaksa-paksa gitu ya. Nah, nggak ada yang mau jadi presiden, makanya saya terpaksa harus jadi 3 kali. Ketawa dia kok Abe. Udah gitu. Sampai sekarang saya jadi sekretaris, saya jadi bendahara gitu. Pernah memegang dipercaya jadi MDC ya, jadi multi district officer gitu ya, untuk memegang perayaan Natal gitu. Jadi saya megang 2 distrik, ya 2 distrik gitu untuk Ya. Natal sekalian. Oke. Ya, Bu, sampai kalau sekarang saya masih usaha setia. sekarang, boleh cerita Bu, usaha sekarang kayak begitu, terus visi ke depannya Oh, yang iya, tentang usaha oke. ya. Iya, tentang usaha, Produknya juga oke. kalau ditunjukin juga boleh. Produknya kalau mau Oh ditunjukin iya, ada. jadi saya mesti ngambil ya. Nggak apa-apa. Iya, Biar jadi jadi kelihatan langsung kan. ya, oke, baik, sebentar ya. Nggak apa-apa, tetap Hmm, direkam, nanti yang ini saya potong. ya dipotong Ya. ya, sorry ya, mesti keluar Nggak dulu apa-apa, nih santai. ceritanya. Ya, Santai oke. aja. Ya, Jadi keren ya. Luar biasa ya. Jadi kompetensinya jadi saya berbisnis itu, tingkatin. Iya puji Bu, Tuhan, udah? karena mungkin pengalaman ya. Jadi saya setelah nah itu jadi setelah saya tadi nggak bekerja di di Sinergi, terus kan kena musibah gitu ya, terus gabung di komunitas Billionaire Mindset, terus ya udah mulailah gabung-gabung jadi networker gitu ya, jadi join di MLM gitu, Herbalife lah apalah gitu, sampai akhirnya Iya. saya gabung di satu perusahaan yang teman saya jadi CEO-nya, Yomari Eksis Rentak, itu penghemat mobil Minicon. Tim saya sampai 8.000 orang, saya sapu bersih semua. Ya puji Tuhan, sapu bersih, reward-rewardnya dapat mobil, dapat motor, dapat Wih. trip perjalanan, dan sebagainya gitu. Ya puji Tuhan lah. Tapi sekarang udah kocar-kacir. Udah Iya. kantornya juga udah tutup gitu ya. Tim saya sampai 8.000 orang. Puji Tuhan. Nah, jadi setelah itu ya pokoknya bertualang lah gitu ya. Join MLM beberapa merek lagi, sampai akhirnya ya udah 6, udah capek deh gitu, udah nggak sukses lagi. Ternyata yang di Minicon saya praktekkan di perusahaan lain tuh nggak it's work gitu ya. Nah udah akhirnya pas COVID itu melanda di 2019 bulan Desember di Wuhan, nah kembali lagi ini si Lihwa ini dikenal sama orang yang ringan tangan, suka membantu, aktif di grup. Jadi kalau ada yang nanya di grup itu saya suka jawab. Misalnya, ada butuh donor darah nih gitu, golongan darah O, tuh saya bisa kirim tuh link Iya. nomor telepon Blood Iya. for Life gitu ya. Iya. Contoh-contoh kecil aja. Ada orang yang nanya, kalau nyari ini di mana ya? Saya kasih link belanjanya, link Shopee. Misalnya ini di sini murah gitu. Nah, hal itulah mungkin yang dilihat sama Ibu Gerce ini. Ibu Gerce ini nggak saya kenal, nggak pernah ketemu.
dari Perwanti, grup Perwanti Persaudaraan Wanita Tionghoa Indonesia. Beliau memperkenalkan saya kepada 4 pengusaha Tiongkok di Indonesia. Jadi di Indonesia itu ada 4 perusahaan BUMN Tiongkok. Salah satunya di Landmark. Jadi saya dikenalin yang di Landmark, dekat Pluit itu ya. Kan di Wuhan lagi lockdown ya. Itu saya ingat banget akhir Desember, musim dingin. Wuhan ya di lockdown karena ada COVID di situ. Jadi dia panggil saya, dia chat saya, Lihwa, ini saya ada temen perlu nyari, bukan teman si klien. Bu Gerce ini pintar Mandarin. Jadi kan kalau si perusahaan-perusahaan ini butuh penerjemah, itu Bu Gerce selalu dipanggil untuk nego gitu ya. Nah, udah. Jadi saya dipanggil, diajak yuk saya kenalin. Dia lagi nyari masker. Saya tahu Oh, saya nggak tahu, pokoknya saya tergerak aja menghubungi kamu karena saya lihat kamu di grup orangnya aktif banget. Jadi ini anak kayaknya bisa dipercaya gitu, kata Bu Gerce. Jadi saya dipanggil ke kantor, saya dikenalin sama bos-bos ini, saya mau dikasih uang. Tahu nggak berapa uangnya? 1 M. Saya bilang saya nggak berani pegang. Pokoknya kalau misalnya ada apa namanya, ada barang, saya butuh masker Sensi, saya butuh masker 3M yang mereknya itu 3M 8210 tuh yang mahal. Ya, saya butuh sarung tangan, saya butuh baju hazmat, saya butuh termogan. Ibu cari ya, ibu kasih tahu saya harganya berapa, langsung saya transfer. Kalau ibu nggak mau pegang duit, saya dikasih pegang uang, saya nggak mau, takut gitu kan. Belum pernah pegang uang 1 miliar. Jadi saking percayanya karena referensi dari si Ibu Gerce itu gitu. Nah, singkat cerita, saya cari dong produk-produknya gitu. Nah, sampai mau ketipu juga, tapi puji Tuhan masih dilindungi. Ci, ada barang, Ci, tolong DP dulu. Saya bilang, enggak, saya kuasa beli dari A1. Saya megang uang. Bapak kirim barangnya ke kantor kita di Landmark. Saya cek sama-sama. Barangnya ada berapa, sesuai dengan speknya. Saya bayar saat itu juga, nggak mau DP gitu. Ya, dah, singkat cerita, setiap hari saya harus mengumpulkan barang karena mereka charter flight. Charter flight itu isinya tuh penuh semuanya bahan bantuan kan, seperti yang pernah dikirim di WhatsApp gitu ya, dari orang Chinese yang ada di Amerika, yang ada di Australia, mereka charter flight itu isinya semua bahan bantuan dikirim ke Wuhan. Nah itu saya jualan itu alkes. Terus sampai di Indonesia ada suspek yang 2 ibu dan anak ya, yang di Jepang tuh penari. Terus Januari kan mulai, tuh akhirnya Maret kita PSBB, mulai pembatasan. Wah, rush hour kan, rushing buying gitu. Pokoknya apapun yang saya jual tuh laku banget. Tahu nggak hand sanitizer 1 galon 5 liter itu bisa dijual 3 juta. Dan saya jual hanya oh, 600.000. Saya nggak mau untung iya, banyak menari-nari di atas penderitaan orang gitu ya. Jadi pokoknya asal untung, dapat cebahan, dapat goceng, itu udah seneng banget gitu. Yang penting lancar banyak gitu. Udah singkat iya. cerita, saya mulai tuh rame kan, ikutlah berselancar di jualan alkes gitu. Udah sampai sempet akhirnya kan landai. Saya juga sempat rugi ratusan juta. Pernah rugi. Kenapa? Karena saya beli masker itu harga 1 boxnya itu 300.000. Tetapi apa namanya? Ketika saat itu nggak lama pemerintah bilang jangan pakai masker medis, pakai masker kain karena kan masker medis kan udah langka. Pernah kan kita disuruh pakai Iya. masker kain, harga saya jatuh dari 300.000 1 box, saya harus jual 60.000, cut loss. Yang penting habis, yang penting duit gue masih bisa balik sekian puluh juta gitu. Bayangin coba ruginya ya. Termogan pernah masternya 1,5 juta, 6 juta harganya, sampai di Indonesia 1,5 juta. Udah itu benar-benar wah, itu jantungnya tuh kayaknya udah kayak gini-gini tuh kebit-kebit karena yang kita beli pas datang harganya udah beda lagi kan karena import juga dari Tiongkok gitu ya. Nah, udah singkat cerita itu sempat landai, sepi, barang saya numpuk banyak, akhirnya saya obral, saya sell. Terus lihat di WhatsApp grup kan banyak yang jualan makanan gitu. Oh, ini ada yang jualan somai, jualan batagor, susu kacang dan sebagainya. Gila nih isinya semua makanan ya. Terus saya mau jualan makanan, saya bikin apa ya gitu. Terus ya sama, teringat juga saya berdoa, Tuhan, aku udah rugi ratusan juta gitu ya. Aku jualan apa ya? Ya udah akhirnya bisa terpikir untuk membuat sambal. Nah, ini sambal. Sambal putih
Putri Kalimaya Kok Resipi gambar ya. nggak Jadi kelihatan, Bu? Oh, agak ada jauhan dari kamera. nggak kelihatan ya? Agak jauhan dikit. Kalau terlalu dekat Agak malah nggak jauh. kelihatan. Oh, blur ya. Iya, Nah, kena. ini Pas di situ. Oke. ya. Putri Kalimaya ya. Oke. Putri Mereknya. Kalimaya Resipi, ya itu tadi karena nama pemberian dari Oma ya, Putri Kalimaya tadi. Jadi udah saya pakai brand Putri Kalimaya Resipi lah. Bikinlah sambal cumi kecombrang, tripete kecombrang, kasih ke teman-teman nyobain gitu. Dan ternyata responnya sangat baik. Jualin ke teman-teman Lions Club. Pokoknya Iya. kalau di Lions Club itu saya bawa barang apa ya puji Tuhan selalu terjual habis gitu. Pokoknya Tuhan membuat Iya. mereka bermurah hati kalau ngeliat lihat. Bahkan saya bisa closing lagi ngantri makanan 5 menit bisa closing gitu. Kita sama-sama ngantri makanan. Terus ngobrol gitu ya. Saya bilang, gue punya produk ini bagus gini. Ya udah deh gue mau deh. Itu dalam 5 menit dan kita ketawa gitu. Gila Cilima ya 5 menit aja gue di closingin lagi ngantri makanan. Ya itu puji Tuhan itu dikasih talenta sama Tuhan gampang closing. Bahkan di lift tuh saya bisa closing. Dari bawah sama-sama masuk ke lift sampai di atas orangnya bisa join sama saya loh, join itu. Jadi tim saya di MLM gitu ya. Udah. Jadi saya jualan sambel ya, jualan ke teman-teman, responnya bagus. Jadi artinya kan enak ya, bisa diterima. Ya udah mulai diseriusin lah bikin sambel tuh, bikin izin-izinnya, bikin halal, bikin PRT, gabung di grup-grup komunitas Langsung dari awal gitu UMKM. udah pengen bikin izin-izin gitu langsung. Kadang-kadang kan orang agak Oh, males, belum, nanti aja. belum. Ah, Saya kan KTP-nya Kelapa Gading. Jadi tiba-tiba saya dikontak sama orang kecamatan, Ibu Liliana, Ibu nih ada datanya nih di saya nggak tahu dari mana gitu. Pokoknya ada datanya, Ibu lagi usaha ya gitu. Ibu mau nggak dibikinin dulu namanya izin usaha mikro kecil IUMK sebelum ada NIB. Oh mau, saya nanya berapa bayarnya gitu kan. Eh, nggak bayar Bu, gratis gitu. Oh syaratnya apa? Iya cukup KTP, kakak dan sebagainya. Oh ya boleh, mau dibikinin lah IUMK gitu. Iya. Nah jadi saya dibuatin lah izinnya IUMK. Terus saya pernah juga ikut eh, seminar kesehatan pangan itu apa ya PKP gitu. Nah itu jadi udah ada sertifikat itu juga sangat membantu ya. Sertifikat keamanan pangan gitu, SKP kalau nggak salah. Udah, terus mulai dikenal kan, saya mulai diajak basar, mulai diajak ikut pameran-pameran gitu. Terus bikin lagi halalnya dapat dari BRI gratis. Itu dapatnya saya pengajuan tanggal 1 Desember, dapatnya tanggal 31 Desember. Itu juga disurveinya pakai kamera Zoom karena kan waktu itu masih Covid kan, tahun 2020. Nah, udah akhirnya mulai dikenal Putri Kalimaya resipi ini sambelnya ya kata orang-orang enak gitu ya puji Tuhan sampai sekarang berjalan dan juga ada black garlic ini produk saya juga black garlic. Siap. Kemudian bawang hitam nih, nah itu dari COVID itu saya dikenalin sama teman saya juga gitu ya black garlicnya. Jadi saya coba ternyata sangat bagus dan puji Tuhan kami sekeluarga nggak ada yang pernah kena COVID gitu, kecuali adik dan adik ipar saya karena dia ngantor di kantor kan kalau makan bareng buka masker semua kan gitu ya. Nah jadi kalau anak saya semuanya tuh nggak ada yang kena gitu, puji Tuhan. Ya karena andalannya black garlic gitu. Saya juga bikin produknya ada kerupuk ikan tenggiri, bikin rempeyek, bikin selai. Saya punya Thermomix. Thermomix ini yang saya invest 27 juta dulu 3 tahun yang lalu seharga satu motor NMAX. Nggak punya duit juga sama. Jadi bayarnya nyicil. Dan saya jadi advisor Thermomix. Belajar banyak dan itu bisa membantu si Thermomix ini bikin sambalnya lebih cepat. Jadi satu kali jalan itu 10 porsi dari bawang utuh, cabai utuh, semuanya utuh gitu. Terus di blender halus dalam waktu 6 detik saya goreng di situ dengan suhu rendah, pasteurisasi, bumbunya dimasak semua di situ sampai tinggal digoreng terinya, tinggal digoreng cumi ya di situ juga di alat Thermomix-nya. Udah sampai akhirnya jadi dan saya tinggal masukin, kemudian saya vakum lagi di ritot istilahnya di ritot itu dipanaskan dalam suhu tinggi. Termomix itu bisa sampai 150 derajat selama 1,5 jam.
gunanya untuk mematikan bakteri. Nah, sekarang ini saya lagi fokus mau bikin sambal yang saset. Oh iya ya, mesti dilihatin yang saset ya, bentar. Lupa diambil, bentar. Nanti di-cut ya. Bu, sorry, kan buat YouTube 1 jam. Jadi kalau Oh, maksudnya dalam arti kata kalau lebih dari 1 jam kayaknya nanti nggak efektif kayak begitu. oh iya, Mungkin mungkin dipersingkat aja, terus mungkin ya, setelah itu ya. penutup ya. Oke, ini bentuknya kayak gini. Jadi saya niatnya pengen go ekspor, go internasional supaya Siap. karena ini kan buat orang yang travel Agak jauhan lebih dikit, Bu. praktis. Iya, Oh, agak biar jauhannya. soalnya tadi agak blur. Oh ya, Belum ya? nanti saya minta fotonya ya, nanti saya Ya, masukin deh. ya, oke. Jadi saya mau kerjasama dengan pihak travel supaya Oh konservator ya, yang cover juga dapat sambal ini ya, dan sambal siap, cumi dan sambal keren. teri. Praktis. Ya, visi misinya adalah bahwa sambal Indonesia go global. Dah itu aja. Terima kasih. Mohon maaf panjang. Ya, it's okay. Nggak apa-apa. Ya, jadi proses Bu Liliana ini keren sekali ya. Jadi kita lihat sendiri dengar sendiri dari ceritanya jatuh bangun dan tetap berjuang dan tetap punya visi ke depan, tetap semangat kayak begitu. Thank you Bu Liliana Tetap untuk semangat. mengisi sharing gratitude ini. Thank you baru pertama kali cerita di komunitas ini juga tentang kisahnya. Sangat-sangat luar biasa dan kami sangat menghargai sekali. Jadi mengingat dalam mari kata Bu Liliana sangat bertalented, nanti kita discuss lagi tentang topik-topik berikutnya. Setuju Terima teman-teman? kasih. Iya. Topiknya kayaknya banyak yang minat.